Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua, salam hormat dan salam santun dari kami di wilayah Indonesia bagian timur. Pada kesempatan ini kita akan melihat dan menyaksikan kesaksian dari kader partai PDI Perjuangan yang kemudian mengapresiasi apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi pilihan yang paling tepat untuk Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana pada saat itu kita ketahui bersama bahwa hampir semua dan relatif semua tokoh-tokoh nasional ini kemudian menyepakati kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu yang mana diisukan akan dilaksanakan perubahan konstitusi, yang mana dalam hal ini menyangkut tentang 3 periode. Namun Ibu Megawati Soekarno Putri selaku mantan Presiden Republik Indonesia tentu mempunyai harapan besar dan motivasi yang sangat luar biasa untuk negara ini, yang kemudian mempertahankan agar rencana perubahan konstitusi ini untuk 3 periode itu tidak dilaksanakan di MK. Nah, setelah kejadian itu maka banyak hal yang kemudian muncul di publik dan bahkan masyarakat, sebahagian dari masyarakat ya, khususnya simpatisan partai PDI, penetapan tersangka oleh Pak Hasto ini kemudian diungkit kembali. Padahal ini adalah luka lama yang mana seperti yang disampaikan oleh salah satu kader partai PDI, yang mana kasus ini sebetulnya sudah inkrah, tetapi dibuka kembali dan dibahas kembali, dan kita ketahui pada saat ini persidangan sedang berlangsung, yang mana terdakwa atas Bapak Hasto. Pak Hasto sendiri adalah Sekjen PDI Perjuangan. Kongres PDI nanti menentukan sikap dan bagaimana juga arus bawah PDI ini, Bang. Kira-kira juga memberikan masukan kepada Bu Mega seperti apa? Karena kan pasti juga menjadi pertimbangan. Ya, kalau kita lihat kan relasi atau hubungan antara Bu Mega dan Presiden Prabowo ini kan sejarahnya panjang dan baik saja. Ya. Tetapi bukan berarti hubungan personal itu baik, kemudian Ibu Mega dan PDI Perjuangan tidak boleh memberikan kritik-kritik konstruktif. Dan terutama terkait dengan hukum, ini perlu catatan lebih. Ibu Mega adalah the brave lady, ya, seorang perempuan pemberani yang berani pasang badan untuk menjaga konstitusi. Republik ini tidak bisa membayangkan kalau Ibu Mega tidak kekeh, tidak kokoh, tidak teguh menjaga konstitusi ini. Mungkin hari ini sudah terjadi 3 periode dan presidennya bukan Presiden Prabowo Subianto. Itu suatu hal yang sangat mendasar. Waktu itu semua elit politik semua sudah oke kok 3 periode. Tetapi Ibu Mega itu pasang badan memilih untuk konsisten dan berkomitmen penuh untuk menjaga konstitusi. Stop, tidak boleh 3 periode. Padahal kalau Ibu Mega ikut itu, PDI diuntungkan. Jelas PDI diuntungkan. Tetapi ada hal-hal menyangkut fondasi bernegara, berbangsa, itu yang harus tetap dijaga. Yang kedua, tentu Ibu melihat dalam kasus misalnya yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto misalnya, itu kan proses hukumnya sebelumnya sudah inkrah. Kalau inkrah kan berarti sudah final, dibuka kembali, ya, daur ulang, dan tidak ada novum, tidak ada bukti-bukti baru. Saksi fakta pun yang dihasilkan tidak memberikan hal-hal apa. Maka kemudian Ibu memberi pesan, jangan sampai proses hukum ini itu dipolitisasi, dimanipulasi untuk kepentingan 1-2 orang, memanfaatkan tadi APH atau aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang lain. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu masih dalam koridor penguatan demokratisasi, penegakan hukum dan keadilan, dan upaya untuk menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ingat, Ibu Mega ini pada masa dia memimpin Indonesia, dibentuk yang namanya KPK, dibentuk yang namanya Mahkamah Konstitusi. Pertama kali Pilpres diselenggarakan secara langsung, Ibu Mega itu dalam posisi sebagai presiden definitif. Beliau tidak menggunakan kekuasaannya untuk cawe-cawe, untuk memenangkan dalam proses perhitungan suara. Dan pada masa Ibu Mega pun, kemudian demi supremasi sipil, itu ABRI, yang tadi TNI dan Polri itu satu, itu kemudian dipisahkan menjadi TNI 3 matra dan kemudian Polri. Ini bagian dari bagaimana meningkatkan supremasi sipil. Jadi Ibu Mega itu tidak hanya bicara, tetapi merupakan sesosok teladan yang hidup, yang sebenarnya
hari ini masih ada memberi pesan kepada kita, hati-hati menulis sejarah, dan kalau sejarah itu sudah bisa dipotong-potong, dipelintir-pelintir, bukan tidak mungkin hukum yang berada di bawah, apalagi di atas hukum ini paling tinggi kan adalah konstitusi. Betul. Kalau konstitusi bisa dipermainkan, di bawah ini selesai. Dan Ibu Mega mengambil posisi memainkan perannya sebagai mitra kritis, dan saya yakin Pak Prabowo mendengar ini beliau happy saja. Oke, mitra kritis dan Bu Mega nampaknya happy saja. Inikah juga kemudian yang sudah ramai di arus bawah PDIP, mitra kritis sajalah, mitra strategi sajalah bagi pemerintah sehingga bisa terus menyampaikan kritik dan evaluasi yang membangun? Ya, tentu saya udah bilang tadi, keputusan finalnya itu baru pada Kongres. Tentu saya tidak mungkin mendahului. Tetapi kalau melihat hari ini seluruh partai sudah ada di barisan kekuasaan, kabinet, demi keseimbangan demokrasi memainkan peran check and balances, tentu mungkin PDI Perjuangan juga perlu memikirkan secara serius untuk tetap berada di luar kekuasaan. Kenapa? Karena masyarakat sipil ini juga membutuhkan artikulator, agregator, dalam hal ini partai politik untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang mungkin tidak terwakili dari partai-partai politik yang sudah bergabung dalam pemerintahan ini. Dan bagi kami, berada di dalam ataupun di luar, sama terhormat dan sama mulianya. Itu suara dari PDIP. Soal isu perpanjangan masa jabatan 3 periode, kenapa Ibu menolak? Iya, nah saya tuh kan taat aturan. Itu kan urusannya sebetulnya tidak bisa diomongkan oleh satu orang per orang, dan juga atau oleh kalau mungkin di kalangan pemerintah. Itu harus masuknya adalah di MPR. Lah kalau hanya orang ngomong terus lalu ditanggapi, terus sudah begitu, waktunya tuh kapan akan dilakukan? Waktu dibilang itu kan sudah mau mendekati pemilu ini. Kita kok kayaknya nggak punya aturan dari sisi di manakah itu harus diputuskan, satu. Lalu kapankah itu harus dijalankan? Itu kan tidak perlu terburu-buru seperti itu. Lah ini yang saya dengar hanya berapa orang ngomong. Lah saya bilang ya enggak lah, karena saya tahu aturan. Ini adalah bagian juga dari menjaga konstitusi, taat pada konstitusi. Kalau bukan kita lalu siapa? Amburadul, nggak ada nanti konstitusi. Lalu terus mau dijadiin apa negara ini? Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati, lolos itu 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam lu di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, faham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar. Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan?
Saya ingat banget pada waktu itu saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, Ganjar hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan. Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Joko Widodo. Thank you, Pak.